Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, permisi dengan Ibu Juli. Iya benar. Ibu, saya perkenalkan nama saya Sarah, saya dari Puskesmas Kedungwaringin. Boleh Bu, saya ngobrol sama Ibu? Iya, yuk duduk. Bu, sekali lagi perkenalkan nama saya Sarah ya Bu ya. Saya perawat dari Puskesmas Kedungwaringin. Saya mendapatkan data bahwa Ibu sudah mengalami batuk-batuk ya Bu ya, atau leg-leg. Kami kesini dapat data dari Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu dan anggota keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia sus. Baik, Bu, terima kasih. Saya akan meminta waktu Ibu dulu ya, sedikit, kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Baik Ibu, kita ngobrol di mana? Di sini atau di dalam? Di dalam aja yuk teh. Di dalam aja. Baik ya. Ayo masuk. Ayo teh sini masuk duduk. Iya Bu, kita duduk. Baik Ibu, untuk data awal saya boleh pinjam kartu keluarga Ibu? Iya ada nih. Bentar ya saya ambil. Iya. Ini kakaknya. Oh, ini kakak Ibu. Ini ada fotokopinya ya Bu ya? Iya ini fotokopiannya. Pegang. Boleh saya pinjam? Boleh. Saya lihat dulu ya Bu ya. Ibu ini ada 4 orang ya Bu ya? Anaknya yang satu umur 17 tahun, benar Bu? Yang satu umur 10 tahun? Ya. Saya ambil ya Bu ya, buat data saya pribadi. Oke. Bu, sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu sudah lama memiliki batuk-batuk ini? Udah lama teh, udah sekitar ada 2 bulanan mah. Ada 2 bulan. Apa yang dirasakan selama batuk-batuk itu Bu? Ini sesak terus ada dahaknya gitu. Ada dahaknya. Kalau ini batuk suka sakit gak? Sakit. Suka sakit. Bu, ada anggota keluarga yang memiliki batuk-batuk juga? Tidak ada. Nggak ada. Dari orang tua terdahulu? Nggak ada. Dari anak-anak juga nggak ada? Enggak, saya aja. Ibu aja. Biasanya Bu kalau batuk-batuk itu Ibu sering ke puskesmas nggak? Iya sering suka. Suka ke puskesmas. Bu, apa yang dilakukan ketika batuk-batuk Ibu itu kambuh? Saya hanya bisa minum air putih aja sus. Air putih aja. Ibu datanya sudah cukup lengkap. Saya akan lanjut untuk pemeriksaan fisik ya Bu ya. Iya. Kepada Ibu, Ibu gimana kita mau pemeriksaan fisiknya, tiduran atau duduk? Tiduran aja. Tiduran aja. Baik, ayo Bu kalau tiduran yuk. Ya. Ada. Ukur ini dulu ya, suhunya dulu ya. Jepit Bu. Nah. Ibu dimasukin. Bu, ini udah ditensi, ternyata tidak tinggi ya Bu ya, cuma 110/80 aja. Nah, terus ini suhunya normal ya Bu ya, tidak ada peningkatan suhu juga, bagus. Periksa dulu ya. Ini saya pegang kepalanya. Maaf, ada sedikit yang nyeri, sakit atau? Nggak ada. Maaf, saya pegang rambutnya ya Bu ya. Ini udah keramas belum Bu? Udah. Ramasnya berapa kali sehari? 2. Ini agak sedikit kotor ya Bu ya. Juga agak sedikit kasar. Ibu buka matanya. Nah, coba Bu. Buka mulutnya Bu. Julurin lidahnya Bu. Nah iya bagus. Oke Bu ya, saya lihat telinganya. Bagus ya Bu ya, tidak ada kotoran. Nah
Coba ibu menelan lagi. Ada yang sakit nggak? Tidak ada. Maaf ya, ada sedikit yang sakit nggak? Bagus, tidak ada benjolan ya bu ya. Udah, balik lagi tangannya. Ibu maaf, boleh saya buka bajunya? Saya buka ya bu ya. Oke, saya lihat. Ini ada yang luka nggak bu di bagian dadanya? Nggak ada yang luka. Maaf, saya tekan-tekan ya bu. Sakit nggak? Tidak sakit ya. Coba ibu napas bu. Hembuskan. Lagi. Tujuh bu. 7 7 7 7 7. Lagi. 7 7 7 7 7. Tahan ya bu ya. Bu, tarik nafas ya bu. Lanjut lagi. Lagi bu. Ibu, coba kita duduk dulu yuk sebentar, saya mau memeriksakan belakangnya. Oke. Apa ya bu ya? Bu, maaf bisa ngomong 77 dulu bu. 7 7 7 7. Lagi. 7 7 7 7. Coba bu, tarik nafas bu. Nah, bu bisa tiduran lagi ya bu. Nah, sekarang saya lihat di bagian perutnya ya bu ya. Saya buka, mohon maaf, dibuka. Ibu, ini tidak ada luka ya. Bagus perutnya. Oke, kita. Ini sakit bu. Sebelah sini sakit nggak? Saya lihat tangannya ya. Tidak ada yang luka. Alhamdulillah. Coba satu lagi. Oke, bu, saya lihat kakinya ya. Lihat tuh. Nggak ada luka di kakinya ya bu ya. Bu, coba bu. Up. Oke, bagus. Satu lagi. Oke. Ibu saya mau tanya, ibu tinggi badannya berapa? 160. 160. Berat badannya? Lagi awal itu sih 65. Terus sekarang jadi 55, tapi belum ditimbang lagi, nggak tahu. Belum timbang lagi. Ibu bisa bangun yuk, kita timbang dulu yuk. Iya, iya. Oke bu. Lihat ya bu ya. Oh iya. Nih bu, berat badannya 50 kilo bu. Turun lagi ya. Iya, turun lagi. Ibu tiduran lagi bu. Ibu, pemeriksaan fisik kan udah selesai ya. Lanjut, kita lanjut untuk ngobrol dulu, boleh bu? Iya, boleh. Kita duduk dulu yuk. Bu, maaf saya mau tanya dulu sedikit. Ibu ini kerja atau menjadi ibu rumah tangga saja? Kerja sus. Kerja apa? Saya buruh pabrik, Buruh pabrik. Suami ibu kerja apa? tukang jahit keliling. Tukang jahit keliling. Anak ibu masih sekolah? Ada yang masih sekolah? Iya, ada. Dua-duanya masih sekolah. Ibu selain ibu bekerja, sehari ibu ngapain aja di rumah? Saya biasa nyapu, nyuci piring, ngepel. Cuci piring, ngepel. Biasanya kalau nyapu nih bu, saya tanya ya, sampahnya itu dibuangnya kemana ibu? Ke depan rumah sus. Ke depan rumah. Lalu saya bakar. Oh, dibakar. Terus kalau misalnya ibu nyuci piring itu, ibu buang air bekas cuci piringnya kemana tuh bu? Ada saluran, terus ada gotnya juga sus. Ada di belakang, di apa di samping? Di samping. Ada di samping.
Kalau dari mandinya nih Bu ya, saya mau tanya, Ibu keluarga mandi berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu memakai alatnya bareng-bareng atau bisa-bisa? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau dari airnya nih ya Bu, Ibu pakai air pump atau air yang sumur pompa itu? Air pump. Air pump. Nah, terus untuk BAB-nya nih Bu, Ibu BAB-nya WC? Punya di dalam ada. Ada di dalam. Baik Bu, ada spitengnya atau gimana? Spitengnya ada. Ada. Milik Ibu sendiri atau milik bareng-bareng sama tetangga? Milik saya sendiri. Punya sendiri. Jauh Bu sumber air dari spitengnya? Dekat sih ya, nggak jauh-jauh banget. Ibu, maaf nih saya mau nanya-nanya lagi. Ini rumah Ibu milik sendiri atau apa Bu? Gimana Bu? Saya ngontrak. Oh, ngontrak. Udah lama Bu tinggal di sini? Udah lama sejak saya nikah. Udah di sini. Oh, berarti udah cukup lumayan lama ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu, kira-kira penghasilan dari suami berapa Bu? Berapa sih nggak tentu, soalnya kadang rame kadang sepi ya, namanya juga penjahit keliling. Oh, penjahit keliling. Terus kalau Ibu penghasilannya berapa tuh Bu? Ya saya mah lumayan per bulan ada 800.000 lah. 800.000 cukup ya Bu ya buat biaya sehari-hari. Ibu punya kandang peliharaan di rumah? Ada di belakang rumah. Ada. Pelihara apa Bu? Entok. Puas ya, biasanya untuk ngejemur apa Bu? Sukanya ngejemur padi kalau lagi panen mah. Terus apa lagi Bu? Jemur pakaian. Bu, saya mau nanya lagi, ada nggak makanan yang dipantang dari Ibu? Nggak ada sih. Nggak ada. Dari keluarga makan berapa kali sehari Bu? Biasanya 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kemudian Bu, dari ada keluarga yang sering olahraga atau Ibu sering olahraga mungkin? Jarang sih, nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka olahraga. Terus Bu, kalau kebiasaannya makan nih, kebiasaan makan itu Ibu sering pakai alat sendiri atau masing-masing atau bareng-bareng gitu gimana? Sendiri-sendiri sih, tapi kadang suka bareng-bareng. Nah, kalau dari jam tidur nih, Ibu jam tidurnya gimana Bu? Saya sih tidurnya suka nggak teratur ya. Nggak teratur. Ada anak yang tidur bareng sama Ibu? Ada sih. Ada juga. Terus kalau di waktu senggang nih Bu, atau di liburan mungkin Ibu mau ngapain aja sama anak-anak biasanya? Ya palingin nonton TV, saya di rumah. Saya lihat kan Ibu katanya udah lama ya tinggal di sini. Gimana tuh Bu, tetangga di sini baik-baik enggak Bu? Baik sih, suka ngeliat saya ke rumah gitu kalau saya lagi sakit. Suka nengokin Ibu. Oh gitu, berarti hubungannya terjalin enak ya Bu ya? Nah terus Bu, apa nih faktor yang membuat Ibu tuh sering kesal mungkin di rumah? Ya faktor ekonomi, suami saya gitu kadang sepi dagangnya, suka kesal kalau dapat duit sedikit. Ya Bu ya, saya boleh tanya, ini Ibu jendelanya punya berapa? Cuma 2 pasang nih. Cuma 2 pasang. Di mana aja naruhnya? Ada yang di kamar sama yang di dekat TV. Cuma itu aja. Bu, di rumah ada anggota keluarga yang merokok? Ada suami saya. Suami Ibu merokok. Kebiasaan merokoknya itu di dalam rumah atau di luar Bu? Ya suka di dalam, di luar juga suka. Terus kalau misalnya itu sehari itu bisa ngabisin berapa bungkus? Ya sebungkus setengah. Banyak juga ya Bu ya. Bu, saya mau tanya lagi nih, sebenarnya Ibu udah paham belum apa yang Ibu rasakan sekarang tentang penyakit Ibu? Paham sedikit sih Neng, ini cuma batuk-batuk. Ibu tahunya cuma batuk-batuk aja. Nah, terus batuk-batuknya itu gimana tuh Bu? Apa sakit, apa berdahak? Berdahak. Ada dahaknya. Ada dahaknya. Oke. Dari penyebabnya Ibu tahu apa? Apa ya? Itu suami saya ya suka merokok. Suka merokok aja taunya. Terus dari gejalanya Ibu apa yang sering Ibu rasakan yang nggak enak? Ini suka keluar keringat pada malam hari, sukanya pada basah. Terus apa lagi Bu? Terus sesek, sakit. Ibu, menurut Ibu penyakit Ibu ini bisa disembuhin nggak? Kata orang-orang sih bisa ya, cuman berobatnya kudu rutin. Ya Bu, benar, emang harus kudu rutin ya Bu ya. Terus kalau Ibu tahu nggak kalau misalnya sakit ini nggak ditangani nih, gimana tuh Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus
penanganan di rumah itu kalau misalnya ibu lagi batuk-batuk tuh ngapain? Ya cuma bisa minum air putih aja. Nah, putih aja. Mau tanya nih, ibu selama sakit ini pernah berobat? Pernah Berobat kemana aja? ke puskesmas. Ke puskesmas. Dikasih obat nggak sama puskesmas? Iya dikasih. Kasih obat. Terus gimana tuh bu? Diminum? Diminum, cuma saya putus 2 bulan. Kenapa putus 2 bulan bu? Ya males minumnya. Malas minumnya. Bu, saya rasa sudah cukup lengkap ya bu ya. Dan data yang sudah saya dapatkan dari ibu. Jadi permasalahannya ibu belum memahami ya penyakit ibu itu apa. Baik, kalau gitu kita kira-kira bakalan ngobrol lagi nih bu besok. Ibu ada di rumah nggak besok? Iya ada di rumah. Besok saya kesini lagi sekitar jam 10 bu. Bisa kita akan bicara tentang penyakit ibu, bagaimana gejalanya, pengobatannya gimana. Terus saya udah, karena udah cukup juga pengambilan datanya, karena udah sore juga, saya mohon pamit ya bu ya. Saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu ibu selama ini, udah banyak merepotkan ya bu ya. Mohon maaf ya bu ya. Permisi ya bu. Iya. Permisi bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu permisi, masih kenal dengan saya bu? Iya kenal. Iya, saya dari puskesmas Karangsambung bu ya. Jika sesuai kontrak kita kemarin, jika hari ini kita akan melakukan penyuluhan. Ibu gimana kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah. Ke dalam. Bu, terima kasih untuk sudah meluangkan waktu buat saya. Kemarin kita udah janji ya bu ya, sekitar jam 10 kita akan melakukan penyuluhan. Nah, saya sudah menempati janji saya jika hari ini kita akan melakukan penyuluhan. Nah, ini bu ngomong-ngomong, keluarganya mana ya bu ya? Ini sebapaknya lagi pergi. Cuma ada anak saya aja. Oh, bisa tolong dipanggilin bu anaknya bu? Iya saya panggil dulu ya. Nah ibu ini si tetehnya ya yang umur 17 tahun. Iya. Teteh, kita akan melakukan penyuluhan karena si ibunya juga belum tahu ya apa penyakitnya. Sekaligus kita akan ngobrol dan teteh atau ibu bisa tanya-tanya. Nah sebelumnya teteh atau ibu udah ada yang, si teteh deh udah tahu belum penyakit ibu ini apa? Paru-paru. Paru-paru ya. Tahu penyebabnya apa? Asap rokok. Benar. Udah bagus ya bu ya. Saya akan mulai menambahkan lagi perihal penyakit ibu. Jadi sebelumnya kita mengambil judul untuk melakukan penyuluhan karena si ibunya juga belum tahu ya apa penyakitnya. Sekaligus kita akan ngobrol dan teteh atau ibu bisa tanya-tanya. Nah sebelumnya teteh atau ibu udah ada yang, si teteh deh udah tahu belum penyakit ibu ini apa? Paru-paru. Paru-paru ya. Tahu penyebabnya apa? Asap rokok. Benar. Udah bagus ya bu ya. Saya akan mulai menambahkan lagi perihal penyakit ibu. Jadi sebelumnya kita mengambil judul untuk mengenali TB paru sekaligus etika batuk serta bagaimana batuk yang benar. Ya bu ya. Kemarin kan ibu banyak dahak dan ronkinya ya. Jadi kita mulai saja ya bu ya. Yang pertama, ini apa sih TB paru? Jadi TB paru itu adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman. Jadi kumannya itu masuk, yang namanya kumannya itu Mycobacterium tuberculosis masuk ke paru-paru ibu sehingga ibu bisa menyebabkan batuk-batuk terus, gitu. Terus yang kedua itu tanda gejalanya. Apa sih tanda gejalanya? Banyak bu, kehilangan berat badan. Nah kemarin kan berat badan ibu turun ya katanya. Nah itu termasuk tanda gejalanya. Kemudian dahaknya berdarah, demam lebih 1 bulan, terus sesak nafas, nyeri dada, batuk-batuk berdahak tuh udah 2 minggu nggak hilang, berkeringat di malam hari, badannya lemas dan lesu. Ada nggak tanda gejala yang ibu alami? Iya ada. Ada ya, banyak. Nah terus penyebabnya nih bu, penyebabnya oleh kuman Mycobacterium, terus rokok aktif, lingkungan atau tempat kerja yang kotor. Ibu kan kerja di PT juga ya, pabrik. Nah itu salah satu kemungkinan ibu mengenai TB paru. Nah kan si bapaknya juga perokok nih. Nah itu bisa jadi juga salah satu penyebab kenapa ibu bisa nyebabin TB paru. Lanjut ya bu ya.
Nah, pencegahannya TB itu apa sih? Nah, pencegahannya TB ini untuk catatannya untuk tidak tertular ya. Jadi pencegahan TB ini meningkatkan gizi, memberikan imunisasi BCG pada bayi, kemudian menyajikan untuk menggunakan peralatan makan sendiri. Jadi tidak boleh satu makan piring bersama. Kemudian menganjurkan untuk tidak tidur secara bersama-samaan. Ini itu maksudnya boleh tidur bersama asalkan dari ibu saat si ibunya sakit itu batuk-batuk itu agak segera minggir sedikit sejarak 1 meter ya Bu ya, agar tidak tertular ke anggota yang lainnya. Kemudian lanjut ya Bu, apakah TB kalau tertular? Sangat jelas tertular Bu. Tertularnya itu dari udara. Jadi ketika saat ibu bersin atau batuk atau ngobrol pun itu bisa mengalami TB paru. Pasti TB barunya itu bisa menular ke orang lain gitu. Nah, terus kemudian ibu juga tidak boleh membuang dahak sembarangan. Terus jika bersin atau batuk, menggunakan tisu ditutup juga menggunakan lengan bagian dalam. Terus ciptakan lingkungan yang bersih. Nah, ciptakan lingkungan yang bersih itu maksudnya ibu harus banyak bersih-bersih rumah, kemudian jendelanya dibuka, serta pintunya juga dibuka untuk cahaya itu masuk ke rumah ibu. Terus kemudian cara merawat TB paru di rumah nih ya Teh ya. Tetap bisa merawat ibunya di rumah. Kemudian diperlukan pengawasan minum obat yang ketat, memberikan makan yang bergizi dan diet yang tinggi protein dan tinggi kalori, istirahat yang cukup, serta pemberian makannya tuh harus teratur. Misalnya nih Bu, pagi ada nasi setengah piring, kemudian roti 2 buah, terus telur dadar 1 buah, kemudian 1 gelas susu, kental manis dan 1 buah pisang. Kalau misalnya nggak ada pisang, nggak apa-apa Bu, ibu apa aja yang ada di rumah. Jika tidak ada roti juga nggak masalah, yang penting nasinya tercukupi dan lauknya juga tercukupi. Kemudian siang sama 1 piring nasi, 1 potong ayam goreng, 1 mangkok kecil sayur bayam dan 1 buah jeruk. Sama ya Bu ya, kalau tidak ada buah-buahan itu bisa dimodifikasi. Misalnya ibu beli buah-buahan yang murah itu bisa Bu, kan banyak ya buah-buahan yang tidak mahal. Kemudian ada di malam hari, misalnya ibu 1 piring nasi, 1 potong tempe goreng, 1 mangkuk kangkung, ibu bisa masak kangkung, kemudian 1 gelas teh manis, ibu bisa minum. Nah, lanjut ya Bu ya, pengobatan rutin TB paru. Nah, ibu kan pernah bilang ya kalau TB parunya itu pengobatannya terputus 2 bulan. Nah, itu tidak boleh sampai terputus ya Bu. Nah, kenapa? Karena kan itu bisa menyebabkan penyakit ibu kambuh lagi. Nah, terus cara pengobatan TB paru juga yaitu dengan obat anti TB paru yang didapatkan di pelayanan puskesmas secara gratis. Ibu bisa berobat lagi dan mengambil obatnya pun gratis, nggak bayar ya Bu. Terus kemudian diminum selama 6-8 bulan. Jangan sampai terputus ya Bu. Itu bisa menyebabkan menular ke yang lain. Nah, terus lanjut. Nah, kita lanjut ke batuk efektif. Nah, ibu udah tahu belum apa itu batuk efektif? Belum. Nah, jadi baik ya Bu ya, saya akan menjelaskan cara bagaimana batuk efektif. Jadi batuk efektif itu ibu tarik nafas, hitung 1, 2, 3, keluarkan. Kemudian tarik nafas lagi 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, kemudian tahan, langsung dibatukan. Kayak gitu. Nah, iya. Nah, sini saya mau memodifikasi. Baik Bu, di sini saya akan memodifikasi buang dahak sehingga tidak buang dahaknya sembarangan. Saat ibu sudah melakukan batuk efektif itu, ibu buangnya ke tempat wadah ini ya Bu ya. Nah, dengan wadah yang di plastik dan juga tertutup. Nah, sekarang kita latihan batuk efektif lagi ya Bu ya. Kita latihan bagaimana caranya batuk efektif. Ibu gimana Bu tadi? Yang pertama itu tarik nafas. Ya. Terus Bu, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi yang pas ketigaannya, tahan, langsung buang. Buangnya ke tempat yang tertutup ya Bu ya. Nah, kemudian setelah kita belajar bagaimana cara batuk efektif, kita akan belajar gimana caranya etika batuk. Nah, etika batuk itu pertama ibu ketika bersin atau batuk itu menggunakan ini Bu, batuknya lengan dalam misalnya begitu. Terus kedua, ibu harus pakai masker ya.
kalau misalnya ibu nggak punya, ibu bisa memodifikasinya itu pakai tisu misalnya, ya tisu boleh terusnya. Terus setelah itu ibu cuci tangan, habis cuci tangan itu buangnya itu jangan sembarangan bu ya, seperti biasa buangnya di tempat sampah. Nah tadi gimana bu kalau etika batuk tuh, coba bisa diulang. Ini pakai lengan begini, terus kalau enggak pakai ini masker, bisa menggunakan tisu. Iya. Terus abis itu cuci tangan, buangnya yang bekas ini ditaruh di tempat sampah yang tertutup. Bagus ibu sudah mengerti ya, teteh juga udah mengerti ya teteh. Gimana bu nih, ada yang ditanyain nggak dari teteh atau ibu? Enggak sus. Ada. Berarti kalau kayak gitu saya nanya ya ke teteh atau ke ibunya. Tadi TB paru itu apa ya teh bu? Ini yang namanya kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagus. Tanda gejalanya tadi apa? Tanda gejalanya keluar keringat malam. Iya bagus. Dari penyebabnya apa? Penyebabnya debu, bisa sus merokok, terus dari udaranya juga, Iya, udaranya tertutup. Tadi kita udah belajar tentang batuk efektif ya bu. Pasti ingat batuk efektifnya? Ingat. Bisa diulang? Bisa. Coba bu ulang, pegang ininya ya bu. Pertama itu tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Pas ketiga kalinya tarik napas, tahan, buang ke tempat yang bagus tertutup. ibu. Nah ini kan udah selesai ya bu ya prakteknya. Saya akan ibu juga udah bagus sudah menjawab pertanyaan saya. Saya akan memeriksa ibu lagi ya bu ya. Mau berdiri periksanya duduk atau tiduran? Duduk aja. Duduk aja. Baik bu, saya persiapkan. Ibu, saya periksa ibu lagi ya. Bu, coba pun nafas bu. Lagi. Lagi. Nah, ibu, ini kan masih ada masih ada dahaknya ya. Nanti ibu ke pelayanan terdekat seperti ke puskesmas, ibu berobat lagi, konsultasi dengan dokter ya bu ya. Kemudian minta obatnya. Selanjutnya ibu harus rutin minum obat itu, jangan sampai terputus. Dari si tetehnya juga sama ya teh ya, mengawasi ibunya agar tidak putus obatnya. Nah oke bu, karena ini kan udah selesai ya bu ya, saya akan kembali lagi untuk memantau keadaan ibu. Nah nanti kira-kira ibu besok ada di rumah lagi? Ada.